selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga kalian berkelimpahan rezeki, kesehatan, cinta itu juga segera datang, dan bagi yang sudah punya segera melangkah ke arah yang lebih serius, dan semoga bagi yang sudah berpasangan kalian tambah erat, tambah mencintai satu sama lain ya. Oke. Dan bagi yang dalam kesulitan, dalam suatu kesempitan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian pencerahan dan pemecahan masalah. Karena kali ini adalah tentang will your situation resolve. Jadi artinya tentang pemecahan masalah yang kamu hadapi. Kemana sih masalah ini mengarahnya dan apakah ada pemecahannya? Seperti itu ya. Jadi lebih ke pemecahan masalah yang akan kamu hadapi. Ada 2 file ya, file 1, file 2. Tapi aku ingatkan ini adalah tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomornya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Oke ya lovelies, bagi yang baru dan bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku kan mulai dari pas 1 ya, bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih Oracle jerapah ya, giraffe, the bigger picture, gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih jelas ya. Seperti jerapah ini pasti dia bisa lebih melihat gambaran lebih jelas dari kita orang tinggi banget ya. Nah, itu yang ingin dikatakan dari giraffe spirit ini tentang the bigger picture. Take a step back and gather your thoughts and feeling. Mundur dulu ya, dan kumpulkan ide-ide, kumpulkan pikiran-pikiranmu, kontemplasi pastinya ya. Kumpulkan intuisi, kumpulkan logika untuk melihat gambaran lebih jelas. Jadi intinya lebih jangan terburu-buru melihat permasalahanmu ini apa, lebih ke arah dimana dilihat semuanya, aspek-aspeknya seperti apa ya, dan melihat pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang. Ada alternatif dan nanti konsekuensinya seperti apa, seperti itu kalau aku lihat ya, bigger picture. Oke, sekarang aku lihat masalahmu dulu apa ya, kita lihat dulu, kita buka dulu tarotnya. Oke, ini adalah tentang pemecahan masalahmu ya. Ini mengarah kemana? Adakah solusinya? Will your situation resolve ya? Oke, ada ini 9 koin terbalik. 9 pedang. Oke. 3 tongkat atau vision di sini ya. Ada change. Oke. Terbalik. Oke ya, lovelies. Coba aku telaah dulu ya. Biarkan energi ini masuk. Oke, masalahmu sepertinya ya. Ada dalam situasi di mana suatu kenyamanan ini luruh ya, atau hilang. Ada sesuatu yang udah kamu genggam, itu juga luruh atau hilang. Atau sesuatu yang ingin kamu raih ya, suatu kenyamanan terutama kebanyakan di finansial itu belum tercapai ya, atau udah mau dekat lagi tahu-tahu ada suatu masalah, dan itu sepertinya meluruhkan cita-cita, mimpimu atau raihanmu. Aku rasa seperti itu ya. Di sini aku lihat ya, permasalahannya itu lebih ke dimana seperti digambarkan 9 tongkat. Resilience adalah sebagai suatu tempaan di mana menguji tolak ukur ketahananmu, kelihatanmu, keuletanmu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Oke. Coba aku tarik lagi klarifikasi untuk 9 koinnya ini apa ya. Sebelum aku lihat bisa selesai nggak sih ini masalahnya, ada pemecahan masalahnya nggak sih, atau apakah nanti semesta menunjukkan jalannya dan memberikan suatu solusi ya, seperti itu. Oke, lovelies, bismillah ya. Ada Ace of One, Queen of Sword, the Emperor, the back of the decknya Death. Oke, lovelies. Sepertinya ya lovelies, pemecahan masalah itu akan datang, langsung aja aku bilang gitu ya. Pemecahan masalah itu akan datang.
solusi itu akan datang ya, seperti itu. Ini bisa datang. Jadi intinya gini, pemecahan masalah itu kamu jemput ini ya, kamu jemput, nggak datang dengan sendirinya. Bagaimana menjemputnya? Seperti digambarkan the bigger picture dari giraffe ini. Untuk lebih mundur dulu selangkah ya, melihat masalahnya seperti apa. Kalau kalian ini ada dalam suatu proyek di mana banyak orang terlibat, pastinya melihat pemecahan masalah ini dari diskusi, dari bicara, dari hati ke hati untuk satu tujuan, mecahin masalah. Seperti itu kalau aku lihat ya. Seperti juga digambarkan 3 tongkat ini, ada vision, lebih melihat ke depan. Ini gimana ke depannya, gimana nanti kalian ya, kalau ini tentang grup, mendapatkan mimpi dan tujuan kalian bersama, seperti itu ya. Ada perubahan di depan ya, tapi ini masih terbalik, berarti suatu perubahan yang sepertinya suatu pembaharuan. Kalau aku lihat seperti itu ya, pembaharuan itu akan datang, ide itu akan datang ketika kalian melangkah dulu, mundur sebentar, melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat dari gambaran yang lebih luas seperti digambarkan Ace of Wands ini ya, seperti itu. Nah, di sini seperti digambarkan Princess of Swords terbalik, ini artinya ya, semesta ini kayak memberikan suatu permasalahan atau ada suatu permasalahan di mana itu harus ngebangkitkan kemampuanmu untuk bertahan, kemampuanmu untuk curiosity itu apa ya? Penasaranmu tuh gimana ini masa kok nggak selesai-selesai, seperti itu ya, raihanmu tidak selesai-selesai. Dimungkinkan ya kalau ini masalah uang atau ya materi, dimungkin ada yang hilang. Tapi yang hilang itu ya sepertinya pemecahan masalahnya adalah tidak menarik kembali, tidak mengambil kembali, tapi lebih ke pertumbuhan kamu. Yang hilang nanti insya Allah diganti dengan sesuatu yang baru yang lebih baik, aku rasa ya, seperti itu. Tapi di sini sepertinya menumbuhkan kamu nih menjadi energi di Emperor, menjadi kamu dengan versi yang jauh lebih baik. Aku rasa seperti itu ya, seperti digambarkan Princess of Swords ya sama di Emperor ini. Di Empress deh, sorry, di Empress. Jadi juga ada cinta tumbuh di kamu. Ada suatu rasa, oh Tuhan memberikan aku yang terbaik. Oh Tuhan maha baik sama aku, memisahkan dengan sesuatu yang gak selaras. Seperti itu ya kalau aku lihat ya, karir, project yang gak selaras. Seperti aku dulu, aku ternyata di bisnis gak cocok men ya. Ternyata cocoknya di dunia spiritual. Banyak kejadian sebenarnya kalau aku mau melihat, kalau aku seperti digambarkan di giraffe ini, melihat gambaran jelas bahwa aku nggak cocok di situ, aku malah terus aja nyari solusinya itu ngotot ke arah di mana visi aku ke situ gitu loh ya, ke situ aja terus ya, ternyata nggak cocok, ya akhirnya diganti oleh Tuhan ya, oleh semesta, seperti digambarkan energi ini sesuatu yang baru, seperti itu ya, nggak instan memang, tapi ya nggak tahu gimana, atau mengarah ke sana. Kalau ini aku lihat sepertinya memang ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang luruh dari genggamanmu, ada sesuatu raihan yang hampir saja kamu genggam, seperti itu ya, nggak kejadian, belum terjadi, dan dimungkinkan malah sepertinya ada suatu pembelokan semesta, aku lihat ya, ke depan ada suatu perubahan, ada suatu transformasi seperti digambarkan death. Oke, sesuatu yang dulunya itu kamu anggap baik, ternyata semesta memberikan suatu arahan di mana itu adalah yang terbaik banget untuk kamu. Seperti itu ya. Kamu di sini banyak energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Scorpio ya, aku lihat Gemini, Libra, Aquarius. Ada di Virgo, Taurus, Capricorn juga ya, seperti itu. Coba ya solusinya, nanti kamu apa sih yang kamu dapatkan? Sepertinya di sini yang lebih kamu dapatkan, aku rasa sih lebih ke kamunya. Ada pertumbuhan jiwa, ada pertumbuhan spiritual. Aku lihat di sini ya, seperti itu. Pemecahan masalahnya akan datang, ya itu. Seperti digambarkan, seperti digambarkan oracle dari jerapah ini ya, akan datang. Ada perubahan, seperti itu. Perubahan itu datang dari kamu, menjemput perubahan ya, dari tim kamu sepertinya ya. Coba kita lihat ya, lovelies. Betul ya, mengguncang banget. Ada Princess of Wands, ada sesuatu yang baru di mana itu passion kamu. Oke, kalau ini tentang cinta ya, aku sih tadi merasa ada juga yang sih yang tentang cinta, yang hilang cinta ya.
cinta. Atau cinta itu misalnya kalau kalian nikah ya kan pasti ada suatu kenyamanan di finansial, kenyamanan di materi. Nah, apa yang terjadi? Bisa saja kenyamanan itu hilang sehingga kamu harus struggling ya sendiri sekarang kayak gitu. Nah, ke depan aku rasa ya seperti gambarkan Princess of One ini, sesuatu yang lurus, sesuatu yang hilang itu akan tergantikan. Tergantikannya ke kamu dulu, dimana kamu menjemput mimpimu, menjemput materimu sendiri, menjemput kebahagiaanmu, menjemput berkahmu, seperti itu ya. Dan sepertinya seperti digambarkan Ace of Cup ini, love, cinta akan tumbuh di kamu, cinta yang akan datang untukmu. Kalau ini tentang materi atau kerjaan, sesuatu yang itu passion kamu, aku rasa seperti itu ya. Oke, coba aku buka lagi oracle yang udah kusiapkan untukmu ya. Ini adalah pesan untukmu untuk menjemput tadi ya perubahan, untuk menjemput transformasi seperti digambarkan Dev, untuk menjemput kamu yang baru, yaitu you forgive yourself. Kamu memaafkan dirimu sendiri. Bisa saja ada suatu raih yang luruh, ada suatu cinta yang luruh juga, materi ya. Sepertinya kamu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi di sini energi mengatakan kamu harus memaafkan dirimu sendiri, nggak ada yang salah di dirimu. Semua terjadi bukan terhadapmu tapi untukmu ya. Forgive yourself, maafkan dirimu, menerima yang sudah terjadi dan menyongsong menyambut sesuatu yang baru di depan ya. Oke ya. Jadi apa sih tadi dari pertanyaannya tentang will the situation resolve kayak gitu ya? Iya, gitu ya. Ketika kamu menjemput, ketika kamu ada suatu determination, ada suatu apa ya kekuatan di spiritualmu ya, ketika kamu bertransformasi menjadi kamu yang baru untuk menjemput apapun itu. Jadi sepertinya kalau masalah ini masalah materi, aku rasa ya dengan kamu yang baru, kamu akan meraih itu. Dan sesuatu yang datang, sesuatu yang selaras akan datang. Kalau ini tentang cinta, ya sesuatu yang luruh itu sepertinya dengan berat kamu lepaskan, seperti itu ya, ada perubahan nantinya. Dimana ketika kamu berubah mencintai diri sendiri, nih cinta juga datang, seperti itu ya. Dan ketika kamu juga sudah selesai dengan dirimu, memaafkan dirimu. Oke, makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku dan channelnya adik aku, Tara Sunda. Bye. Halo, Pal 2. Tadi kamu pilih oracle dari ular ini, snake ya. Kundalini Rising tentang channel your creative passion and sensuality. Welcome to the transformation ya, untuk lebih menyambut perubahan tentang suatu transformasi. Ya, oke. Ular ya, karena ular kan ganti kulit ya. Lovely seperti itu ya. Dan di sini pesannya tentang suatu permasalahan, suatu pemecahan masalah yang kamu hadapi saat ini. Ada nggak sih pemecahan masalahnya? Seperti apa yang harus kamu lakukan? Atau apakah semesta mendatangkan bala bantuannya ya, mendatangkan suatu pencerahan seperti itu ya, lovelies. Nah, di snake ini, di oracle snake ini, energi mengatakan untuk lebih ke mengeluarkan passion kamu, mengeluarkan apa sih sebenarnya yang keinginanmu yang terdalam itu ya, seperti itu. Bisa saja ada suatu permasalahan di mana itu masalahnya materi, karir, cinta ya, di mana sepertinya pemecahan masalahnya justru ada di kamu ya, justru ada di kamu untuk mengeluarkan passion and sensuality kamu ya, inner kamu nih, hasrat kamu, passion kamu, seperti itu. Dan voila, nanti kamu mendapatkan transformasimu ya. Sebentar lovelies, aku akan melihat sesuatu dulu ya. Tadi aku sudah melihat tentang kundalini ini, oke. Tentang sesuatu kekuatan dahsyat ya yang dalam dirimu, dalam diri setiap manusia, yang kebangkitannya itu akan membawa pengaruh luar biasa, yang bisa membawa secara fisik kamu sehat ya, dan secara spiritualitas itu kamu akan mencapai suatu level lebih tinggi, kedewasaan spiritual lebih tinggi, kebangkitan spiritual atau pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Ini yang dimaksud dari Kundalini Rising ya. Oke ya. Coba kita lihat dari kartu tarotnya. Kita lihat ya tentang will your situation resolve atau pemecahan masalah yang kamu hadapi saat ini ya. Oke.
Kita lihat ya lovelies. Bismillah. Bagi yang mau personal reading, hubungin akunya di jam kerja ya. Sayang ya, enggak jam 11 malam telepon dan kirim WhatsApp. Pastinya nggak ada yang ngangkat ya, tim aku nggak ada yang angkat, terutama di luar jam kerja. Jadi di WhatsApp aja ya. Kalau belum dibalas berarti lagi sibuk ya, seperti itu. Oke, 8 pedang. The Moon, I see. 8 tongkat, oke. 9 of One. Oke ya. Di back of the deck-nya Elder of Pentacle. Oke, lovelies ya, seperti aku lihat di tebaran energi yang tertangkap oleh kartu tarot ini ya, sepertinya permasalahan kamu ini apa sih? Itu dulu ya, karena ini kan tentang pemecahan situasimu terkini. Aku rasa situasi apapun yang kamu hadapi, ini bisa di kehidupan cinta, bisnis, karir ya, pertemanan, persaudaraan, kamu bisa terapkan ke apapun yang nyambung ya. Kalau ini nggak nyambung, kamu pindah yang lain ya, pindah file satu lagi. Dan kalau dua-duanya nggak nyambung, berarti reading ini bukan untukmu ya sayang ya. Oke, aku rasa di hidupmu sekarang ada sesuatu terjadi sehingga sepertinya hidupnya tuh nggak jelas aja gitu ya. Mau gimana, langkah gimana, kok nggak jelas ya. Ada suatu keluruhan, seperti digambarkan 9 tongkat, seperti digambarkan 8 pedang ini. Seperti itu ya aku lihat ya, ada suatu keluruhan. Atau keluruhan ini dikarenakan cinta, seseorang pergi dari hidupmu ya, seperti itu. Sehingga kamu nggak tahu mesti ngelangkah ke depan seperti apa ya. Nah, kamu ini sebenarnya seperti digambarkan bunga ini, kayak bungamu tuh mau tumbuh gitu loh. Udah mau mekar ya, udah mau kuncup gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Ya ternyata yang ngebelenggu ini adalah sesuatu yang ada di dirimu, aku rasa ya. Jadi sepertinya pemecahan masalah dari apa yang kamu hadapi ini adalah kamu harus menjemput mimpimu, kamu harus menjemput bahagiamu. Aku rasa ya yang pilih pile 2 ini masalahnya itu numpuk gitu loh. Kalau di pile 1 tapi lebih ke energi karir, bisnis ya. Seputaran materi. Kalau di sini lebih kompleks. Bisa saja permasalahanmu itu ada di cinta. Seseorang meninggalkanmu, seseorang berkhianat kepadamu. Dan bisnis juga, di karir juga ada yang berkhianat dengan kamu ya, atau bisa malah dicintai iya, di bisnis iya ya, seperti berdarah-darah aku lihat. Kalau aku lihat di pile 2 ini ya, di pile snake ini ya, karena di sini semuanya kamu harus ganti kulit seperti digambarkan ular ganti kulit ya, seperti itu. Nah, dan ada kundalini rising, berarti berat banget yang pernah kamu hadapi ya, seperti itu. Tapi semesta memberikan suatu tempaan, suatu cobaan, udah diukur dong gitu ya. Pasti kamu mampu handle, pasti kamu mampu menjalaninya dan berubah. Walaupun waktu menjalaninya, ya Allah berdarah-darah banget ya, sampai seperti energi bulan ini semua tertutup. Semua sepertinya nggak jelas. Kamu mau ngelangkah ke depan seperti apa, mau bangkit juga mesti gimana, apalagi yang terjadi, apalagi yang di materi di mana kamu pernah mengalami kebangkrutan. Seperti itu ya, pastinya di kebangkrutan itu kamu juga ada suatu energi, misalnya dulu dihianati. Seperti itu ya. Oke, coba aku lihat, aku buka klarifikasi lagi. Di sini kamu kenceng di energi Pisces ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, ada juga yang di Virgo atau Capricorn ya. Jadi semua ada nih untuk yang pilih pile 2 ini. Oke. Tuh 9 pedang. Explorer of Pentacle ya. Oke, Knight of Coin ini. Bener kan, ada baru aku bilang. Ada satu pengkhianatan, aku sih rasa seperti itu ya. Oke. Pernah ada suatu pengkhianatan berat aku rasa ya, sehingga itu seperti semesta tuh, atau kamu kayak harus ikutin semesta di mana ada suatu pembelokan arah ya. Jadi tentang will the situation resolve, ya ada ya. Jadi semesta tuh menurunkan suatu cobaan, tempaan, atau kamu bertemu seseorang tentang cinta, atau kamu masuk ke dalam suatu perusahaan, join dengan suatu teman untuk suatu bisnis, ternyata gagal, dan di situ kamu bergulat karena ada suatu pengkhianatan dan kamu dirugikan dan kamu yang jadi korbannya. Di sini aku rasa ya,
Seperti digambarkan Eight of Wands itu, pertolongan itu akan datang. Semesta ada selalu di belakangmu, membimbingmu ke arah di mana kamu seharusnya berada. Ini aku nangkep banyak energi sedih ya, seperti itu. Oke, coba aku buka lagi ya. Untuk solusinya ini apa sih ke kamu ya? Ternyata seperti yang aku duga, iya, pernah ada satu pengkhianatan ya, seperti itu. Oke. Pemecahan masalahnya sepertinya sih kalau berbeda dengan file 1. Ini sepertinya semesta kayak mendatangkan suatu pemecahan masalah. Tapi lebih ke dimana kamu sepertinya apa ya? Rela dengan apa yang terjadi gitu loh ya. Coba kita lihat ya, karena biasanya kalau kamu masih bergulat seperti aku dulu, bergulat terus ya setelah ada suatu kegagalan, suatu pengkhianatan ya, apa yang terjadi, aku bergulat dan masih ngotot. Ketika aku melepas ya, aku bilang ya udah Tuhan, aku udah nyerah, aku pasrah, aku rela, udah apa yang terjadi. Mungkin aku ada yang salah, mungkin aku harus menghapus suatu karma ya, seperti itu. Dan aku ketemu tarot dan situ aku mulai agak tenang, dan bantuan semesta itu datang dengan aku berkenalan dengan tarot, seperti itu ya lovelies. The Hero of Wands, aku lihat seperti itu ya. Oke, jadi aku sih lihat ya lovelies, jadi masalah yang kamu hadapi untuk yang pile 2 ini emang berat ya, aku rasa. Ada suatu pembebasan karma, aku rasa ya, ada suatu penghapusan karma. Bisa saja kamu masuk ke karmic relationship, ada suatu karmik banget deh ya di bisnis atau di apapun, sehingga kamu ke depan seperti digambarkan di Hero of Wands ini, in the end ketika kamu melepaskan kontrolmu, pencerahan itu datang ya. Tuh, ini matahari udah mulai menyeruak kalau aku pakai deck ini di The Hero of Wands ini ya. Ada juga sepertinya semesta itu kayak bintang jatuh itu memberikan anugerah bantuan kepadamu ya, seperti itu aku lihat. Oke. Dan di sini ya aku lihat ke depan ya, ketika kamu sudah melepas, kamu akan merasakan cinta dimanapun kamu pergi. Hadiahmu sepertinya ya, pemecahan masalahnya tuh kayak ini sih bukan suatu pemecahan masalah yang kamu hadapi, tapi satu jalur kehidupan di mana kamu harus tempuh. Di mana jalur kehidupan ini, di mana kamu harus menerima apa yang udah terjadi ke kamu. Ada pembersihan karma. Ada juga kayak pembelokan semesta di mana kamu emang harus tempatnya di situ, nggak ke sini tapi ke sini gitu ya. Jadi pemecahan masalahnya akan dihantarkan oleh semesta, aku rasa ya. Apakah itu? Nah, kalau di karir sepertinya kamu akan mengambil hasil kerja kerasmu nanti. Seperti digambarkan 3 koin ini ya. Kamu akan nyaman dengan dirimu. Kamu berubah menjadi energi di Empress ini, di mana semuanya akan indah pada waktunya. Dan ada Two of Cups dong, bagi yang mencari cinta. Atau ini ada suatu hadiah semesta di mana ya untuk yang singles ya, aku rasa hadiahmu nanti adalah ketika kamu mengalami semua ini, itu ada suatu penguatan semesta, di mana penguatan itu adalah untuk kamu ketemu soulmate atau sesuatu yang selaras aja ya, seperti digambarkan Two of Cups ini ya. Ini energinya besar banget ya untuk yang pilih PL2 ini ya, sesuatu yang besar, tapi ini mengukuhkanmu, membawamu kemana seharusnya berada. Matahari akan datang kepadamu ya, pencerahan itu akan datang kepadamu bagi kamu yang masih merasa terhimpit banget, seperti itu ya. Dan ketika kamu melepas kontrolmu, ketika kamu berpasrah ya, seperti tadi 8 tongkat, kayak bintang-bintang jatuh itu, batuan itu akan datang. Dan ketika kamu merasakan cinta di dirimu, walaupun kamu terhimpit kehidupan, you experience love wherever you go ya. Cinta itu datang, kamu merasa ini anugerah Tuhan, walaupun kamu kesempitan, ini cinta Tuhan, ini cinta semesta. Dan ketika itulah teman sejiwa datang, bantuan itu datang, dan wala energi di Empress, di mana kamu nyaman, di mana semua indah pada waktunya, dan mungkin juga soulmate untuk beberapa kasus ya. Oke, makasih banyak ya Pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Firini Motarot dan channel adik aku Tarot Sunda. Bye.